Rahayu, selamat malam. Nusantara bangkit. Apa hubungannya dengan Majapahit? Nah, ya. Seperti di VT sebelumnya saya katakan tentang cakra manggilingan ya. Yaitu sebuah pola kisah yang terjadi dari masa ke masa yang hampir sama pola ceritanya. Hanya saja pemerannya, waktunya, dan tempatnya berbeda. Kalau di VT sebelumnya saya membahas tentang cakra manggilingan dari era kahuripan, dari era Sang Prabu Erlangga dan Pak Jokowi saat ini, maka saat ini saya akan bahas tentang cakra manggilingan era berdirinya Majapahit dan berdirinya ibu kota baru Nusantara saat ini. Nah, kalau kita lihat dari sejarah Majapahit, bagaimana Sang Dyah Wijaya atau Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Ini hampir sama dengan upaya Bapak Jokowi untuk mendirikan Nusantara sebagai ibu kota baru kita. Nah, setelah Raden Wijaya atau Dyah Wijaya melakukan banyak pembangunan ya, yang tentu saja didampingi dengan salah satu istrinya, yaitu Gayatri Rajapatmi, yang bisa dikatakan beliau adalah think tanknya, pemikir ulungnya dari kebangkitan dari berdirinya Majapahit. Kemudian jatuh ke generasi 2, kita skip. Kemudian jatuh ke generasi 3, Tribuana Tunggadewi, yang kemudian menurunkan seorang calon raja yang luar biasa, yaitu Hayam Wuruk. Di bawah tempaan Sang Mahapatih Gajah Mada, yang kemudian pada saatnya menjadi raja yang sangat tersohor di Majapahit. Terus sang ibu dan sang Mahapatih mendampingi dengan luar biasa. Nah, ini kisah Majapahit ini hampir mirip-mirip dengan kisah Indonesia saat ini. Dyah Wijaya, kalau boleh saya bandingkan atau saya samakan perannya adalah Bapak Jokowi yang sudah men-set up atau membangun Nusantara. Ya. Kemudian Tribuana Tunggadewi, silahkan dilihat sendiri kira-kira siapa. Saya akan bahas 3 profil ini, yaitu Bapak Jokowi, kemudian calon presiden mendatang yaitu Bapak Prabowo, dan kemudian Mas Gibran. Oke. Kebangkitan Majapahit di era Hayam Wuruk itu mungkin nantinya seperti kebangkitan Nusantara yang akan dimulai pada masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau dilihat secara hukum sahnya, memang Pak Prabowo adalah presiden nantinya. Ya. Tapi kalau boleh saya lihat ya, sebenarnya atau yang tersirat atau hakikatnya, sebenarnya Pak Prabowo adalah seorang Mahapatih. Refleksi atau spiritnya adalah spirit Mahapatih Gajah Mada, yang dengan perjuangannya selama ini berusaha tetap menjaga daulat Indonesia. Walaupun nanti posisi beliau adalah seorang presiden, tapi spiritnya beliau adalah spirit Mahapatih Gajah Mada
yang akan mengantarkan sang hayam wuruk muda, yaitu Gibran, untuk menjadi pemimpin masa depan atau generasi-generasi muda yang akan datang. Ya, jadi siap-siap, Nusantara maju, Nusantara emas akan segera dimulai. Cakra Manggilingan telah bergerak dan berputar. Kita, saya, kalian semua, mari menjadi saksi hidup atas awal kebangkitan Nusantara saat ini. Catat ya. Terima kasih. Nusantara Jaya. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.